Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Sinkronisasi Mutual Exclusion System. Sebelum kami mulai, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Silsilatul Zahro dan teman saya Emma Pakpahan. Baik, langsung saja masuk ke materi tentang sinkronisasi mutual exclusion system. Merupakan salah satu metode atau algoritma yang digunakan untuk mencapai saling pengecualian di antara beberapa proses atau entitas dalam sistem komputer terdistribusi. Di bawah ini adalah definisi dari kedua konsep tersebut. Yang pertama, sinkronisasi. Sinkronisasi merujuk pada proses pengaturan dan koordinasi antara proses atau thread dalam sistem komputer untuk menjaga urutan yang diinginkan atau memastikan akses yang terkoordinasi terhadap sumber daya bersama. Tujuan sinkronisasi adalah untuk menghindari konflik akses, mengatur pembaruan data, dan memastikan keselarasan antara proses atau thread yang berjalan secara konkuren. Yang kedua, mutual exclusion atau eksklusi saling adalah prinsip yang memastikan bahwa hanya satu proses atau thread yang dapat mengakses sumber daya bersama pada satu waktu tertentu. Tujuan dari mutual exclusion adalah untuk mencegah konflik akses dan menjaga konsistensi data. Dalam konteks sistem komputer, teknik mutual exclusion digunakan untuk memastikan bahwa akses bersama terhadap sumber daya bersama diatur secara aman. Selanjutnya, prinsip dasar dari sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap proses atau entitas dalam sistem memiliki tingkat kepentingan yang berbeda terhadap sumber daya bersama. Yang kedua, semafora digunakan untuk mempresentasikan hak akses. Nilai semafora menunjukkan apakah sumber daya bersama sedang digunakan atau tidak. Yang ketiga, proses dengan kepentingan bersama yang lebih tinggi memiliki prioritas lebih tinggi dalam mengakses sumber daya bersama. Yang keempat, dengan tingkat kepentingan yang lebih rendah akan menunggu sampai sumber daya tersedia jika sudah ada proses lain yang menggunakannya. Selanjutnya, algoritma terpusat adalah merujuk pada jenis algoritma yang melibatkan suatu titik kontrol tunggal atau entitas pusat dalam pengambilan keputusan dan pengambilan proses. Dan jenis algoritma yang melibatkan satu pusat mengendalikan yang mengambil keputusan dan mengatur seluruh proses atau tugas. Berikut adalah beberapa terkait dengan algoritma terpusat. Sistem terpusat. Sistem terpusat adalah sistem yang menggunakan entitas pusat untuk mengendalikan operasi dan fungsi sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, keputusan terpusat. Keputusan ini dapat meliputi alokasi sumber daya, penjadwalan tugas, atau pengaturan prioritas dalam suatu algoritma atau proses. Yang ketiga, koordinasi terpusat adalah proses koordinasi yang dilakukan oleh entitas pusat dalam mengatur dan mengarahkan jalannya proses atau komputasi.
Entitas pusat ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tugas, mengelola data, dan mengendalikan interaksi antara komponen sistem. Pengendalian terpusat. Pengendalian terpusat merujuk pada proses pengendalian yang dilakukan oleh entitas pusat dalam mengatur jalannya proses atau komputasi. Entitas pusat ini bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengarahkan aliran eksekusi, mengelola sinkronisasi, dan memastikan konsistensi dalam sistem. Kelas selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Emma Pakpahan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma terpusat. Algoritma terpusat dapat memiliki keuntungan dalam kesederhanaan, pengembangan, dan implementasi, serta pengambilan keputusan yang cepat dan koordinasi yang terpusat. Namun, mereka juga dapat titik kegagalan tunggal dalam sistem dan rentan terhadap kegagalan. Jika entitas pusat mengalami masalah atau kehilangan koneksi, dalam beberapa kasus algoritma terpusat juga dapat mengalami batasan dalam skala dan kinerja saat sistem menjadi lebih kompleks atau berukuran besar. Pengertian algoritma tersebar atau algoritma terdistribusi merujuk pada jenis algoritma yang dirancang untuk dijalankan pada sistem terdistribusi di mana tugas atau komputasi dibagi menjadi beberapa entitas atau proses terpisah yang berjalan secara independen dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah beberapa pengertian terkait dengan algoritma tersebar. Contoh-contoh algoritma terbesar yaitu yang pertama, 1. Algoritma tersebar adalah algoritma yang dirancang khusus untuk dijalankan pada sistem terdistribusi. Algoritma ini mengatur dan mengarahkan interaksi antara entitas atau proses yang berjalan secara paralel dalam sistem tersebut. Yang kedua, komputasi tersebar. Komputasi tersebar merujuk pada penggunaan multiple komputer atau entitas terpisah untuk menjalankan tugas atau komputasi yang terkait secara bersama-sama. Komputasi tersebar memanfaatkan paralelisme dan pemrosesan terdistribusi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem. Yang ketiga, koordinasi tersebar. Koordinasi tersebar adalah proses koordinasi yang dilakukan antara entitas atau proses terpisah dalam sistem terdistribusi. Koordinasi ini melibatkan pertukaran informasi, sinkronisasi, dan pengaturan interaksi. Yang keempat, skalabilitas tersebar. Skalabilitas tersebar merujuk pada kemampuan sistem terdistribusi untuk memperluas kapasitas dan kinerja dengan menambahkan lebih banyak entitas atau proses. Sistem tersebar dirancangkan agar dapat beradaptasi dengan peningkatan ukuran dan beban kerja. Pengertian algoritma tersebar memberikan keuntungan dalam memanfaatkan sumber daya terdistribusi, meningkatkan kinerja dan keandalan, serta memberikan kemampuan skalabilitas. Namun, mereka juga dapat menimbulkan tantangan baru seperti koordinasi yang rumit, sinkronisasi, dan masalah keamanan yang kompleks.
Pengertian algoritma token ring adalah suatu algoritma yang digunakan untuk mengatur akses bersama pada jaringan komputer berbasis ring cincin. Berikut adalah beberapa pengertian terkait dengan algoritma token ring. Jenis-jenis token ring. Jenis-jenis token ring yang pertama adalah metode pengaturan akses bersama dalam jaringan komputer, di mana suatu token pendana bergerak di sekitar jaringan dalam bentuk cincin. Token ini berfungsi sebagai izin akses yang diberikan kepada satu perangkat pada satu waktu tertentu untuk mengirim data atau melakukan komunikasi. Yang kedua, token passing. Token passing adalah proses di mana token berpindah secara berurutan dari satu perangkat ke perangkat berikutnya dalam jaringan. Setiap perangkat dalam cincin menerima token memiliki kesempatan untuk mengirim data. Yang ketiga, akses bersama terkoordinasi. Algoritma token ring memastikan bahwa hanya perangkat yang memiliki token yang diperbolehkan untuk mengirim data atau melakukan komunikasi dalam jaringan. Ini memastikan akses bersama terkoordinasi. Yang keempat, sinkronisasi. Token ring membutuhkan sinkronisasi yang baik antara perangkat-perangkat jaringan. Setiap perangkat harus mengamati waktu yang tepat untuk menerima dan meneruskan token, serta mengirim data. Jika perlu sinkronisasi yang baik sangat penting agar token ring beroperasi dengan efektif dan mencegah kemacetan atau konflik dalam jaringan. Yang kelima, keuntungan dan keterbatasan algoritma. Algoritma token ring memiliki keuntungan dalam mengatur akses bersama secara tekstur dan efisien. Ini meminimalkan konflik akses dan memungkinkan setiap perangkat untuk memiliki giliran akses yang adil. Namun, token ring juga memiliki keterbatasan seperti ketergantungan pada perangkat yang memiliki token, risiko kegagalan jika token hilang atau terjebak, dan sulitnya mengelola jaringan dengan ukuran yang besar. Dalam ring token, algoritma token ring memainkan peran penting dalam mengatur akses bersama, menghindari konflik akses, dan memastikan komunikasi yang terkoordinasi dalam jaringan komputer berbasis cincin. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman saya Imam Farhan yang telah menyampaikan sebuah presentasinya. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.